bertanya sebentar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Eka Nurwiyanti dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izin meminta waktunya Ibu sebentar untuk saya menjelaskan dan mengenalkan apa itu BMC dan penerapannya langsung dalam bisnis yang telah saya dan teman-teman saya buat. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar apa itu BMC? Belum. Nah, jadi BMC atau Business Model Canvas itu adalah sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk menjabarkan sebuah ide atau konsep dalam bentuk visual untuk memulai sebuah bisnis dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam melihat gambaran sebuah bisnis. Nah, di dalam BMC itu sendiri terdapat 9 elemen yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita memulai suatu usaha atau bisnis. Nah, elemen BMC yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Yang ketiga ada channels atau saluran. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen. Yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Yang keenam ada key result atau sumber daya. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Yang kedelapan ada key partner atau kerjasama. Dan yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Langsung saja contoh penerapan BMC ini dalam bisnis saya sendiri, yaitu pisang gapit. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar atau mencoba makanan pisang gapit ini? Oh, belum pernah. Jadi, pisang gapit ini merupakan makanan khas dari Balikpapan yang terbuat dari pisang kepok, kemudian dibakar di atas arang dengan setengah matang. Kemudian digapit menggunakan kayu, lalu dibakar kembali sampai matang, kemudian disiram dengan kuah yang terbuat dari santan dan gula merah dengan tambahan varian topping sesuai selera, misalnya coklat, keju parut, dan lain sebagainya. Terus apa tujuan Mbak Yuliana membuat bisnis pisang gapit ini? Nah, jadi tujuan saya membuat bisnis pisang gapit ini kan di era sekarang kan banyak sekali yang menjual aneka makanan yang sedang ngetren, misalnya Korean food, Chinese food, dan lain sebagainya. Nah, tujuan saya di sini membuat bisnis pisang gapit ini adalah untuk mengenalkan makanan khas Nusantara agar nantinya makanan khas Nusantara ini tidak punah dengan adanya kemajuan teknologi di era globalis saat ini, Ibu. Langsung saja Ibu dengan elemen BMC yang pertama tadi, yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. Segmentasi target produk Prince Banana ini yaitu mencakup keseluruhan gender, yaitu laki-laki dan perempuan, seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA mulai dari usia 17 sampai dengan 22 tahun, yang mana mereka adalah konsumen yang memiliki ketertarikan untuk mencoba makanan yang sedang viral dengan inovasi atau tampilan yang menarik. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen, yaitu kami memberikan pelayanan yang ramah, citra rasa makanan yang lezat, dan memberikan inovasi topping sesuai selera konsumen. Yang ketiga ada channels atau saluran. Saluran yang kami gunakan untuk menjangkau konsumen yaitu dengan menggunakan media sosial, yaitu seperti WhatsApp dan Instagram. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan konsumen, yaitu kami menggunakan sajian dan tampilan produk yang menarik, diharapkan dapat menarik konsumen untuk membeli produk kami. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan yang ramah dan kami dapat mampu menghadapi komplain konsumen dengan baik. Yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, pendapatan yang kami peroleh ini hanya murni dari penjualan pisang gapit ini, karena di sini kami tidak menggunakan reseller, hak sewa, iklan atau yang lainnya. Nah, yang keenam ada key resource atau sumber daya. Nah, dalam pembuatan pisang gapit ini dilakukan di rumah dengan menggunakan alat dan bahan yang diperlukan.
sebagai produksi pins banana ini, pihak-pihak yang bersangkutan hanya dari kelompok kami saja. Kami tidak menggunakan karyawan atau yang lainnya. Yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas yang dijalankan. Kami melakukan pengembangan inovasi baru untuk memenuhi selera konsumen yang beragam dan melakukan evaluasi terkait komplain pelanggan terhadap produk kami. Nah, yang kedelapan ada key partner. Di sini kami membutuhkan supplier berupa toko kelontong untuk pembelian bahan-bahan produksi untuk memproduksi pins banana ini. Yang terakhir adalah cost struktur atau struktur biaya, yaitu meliputi biaya bahan baku sebesar 233.500, biaya kemasan 71.000 dan biaya operasional lainnya sekitar 35.000. Nah, dalam penjualan pisang batik ini saya mengambil keuntungan sebesar 40% dengan harga jual pisang batik 7.000 per tusuknya. Mohon maaf Ibu, di sini kami tidak dapat membawa produk kami untuk Ibu dapat mencoba, tetapi kami akan menampilkan sebuah video selama proses pembuatan produk kami. Setelah saya menjelaskan dan mengenalkan apa itu BMC serta contoh penerapannya dalam bisnis kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat saran dari Ibu untuk bisnis kami ke depannya agar saya dapat mempertimbangkan untuk ke depannya. Oh, ini mengapa Mbak Yuliana tidak membuka bisnis ini di daerah Ponorogo? Jadi gini Ibu, mengapa saya tidak membuka bisnis ini di Ponorogo? Karena saya kan posisinya sedang berkuliah di Surabaya. Nah, waktu saya otomatis lebih banyak di Surabaya. Maka dari itu kami belum membuka bisnis pins banana ini di Ponorogo. Mungkin ketika liburan atau liburan semester itu saya insya Allah akan membuka bisnis ini di Ponorogo Ibu. Mungkin ada saran atau pendapat lagi dari Ibu terkait dengan bisnis saya? Insya Allah tidak ada Mbak, dan semoga bisnis yang Mbak Yuliana jalankan ke depannya bisa lancar dan sukses. Amin Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya Ibu. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam menjelaskan dan mengenalkan bisnis ini kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.